Yang kedua, coba dilihat katanya Gadamer. Justru ketika orang ingin objektif, sebenarnya gagal. Kayak orang modern itu loh. Orang modern itu kan maunya objektif tanpa prasangka. Tapi justru anti prasangka itu ya prasangka itu sendiri. Anti pra-pemahaman, kita mau objektif, itu nanti jadi pemahaman itu sendiri. Jadi pra-pemahamannya. Jadi pra-pemahamannya anti pra-pemahaman. Filosof bisa ngomong jelimet kayak gitu. Ya kan? Itu kan kayak demokrasi. Gimana demokrasi menghadapi kelompok yang tidak demokratis? Ya harus dibasmi. Lo berarti ketika dibasmi tidak demokratis dong. Yo dibiarin aja. Lo itu anti demokrasi loh. Nanti kontradiksi. Bulut ya. Nah katanya Gadamer juga begitu. Nggak bisa orang anti pra-pemahaman. Contohnya misalnya modern awal, romantisisme, pencerahan. Romantisisme jargonnya kembali ke alam, kembali ke mitos. Anti subjektivitas, harus objektif, kembalikan ke local wisdom. Tapi yo kembali ke alam, kembali ke lokal itu jadilah dia pra-pemahamannya. Atau orang modern. Orang modern punya prinsip mengatasi mitos dengan logos. Kembali ke manusia, kembali ke alam semesta. Sama aja. Ya pra-pemahaman ya berarti itu mengatasi mitos dengan logos. Jadi tidak bisa orang keluar dari pra-pemahaman. Kalau keluar dari pra-pemahaman berarti kamu buang semua pengetahuanmu blank. Malah kamu tidak bisa baca, tidak bisa mikir. Karena itu prasangka, pra-pemahaman itu sifatnya niscaya. Niscaya itu yo, selama kita masih manusia normal pasti ada pra-pemahaman. Selama kita masih bisa mikir, pasti terlibat pra-pemahaman. Ketika pikiran itu mandek, ya berarti saat itu juga kita nggak pakai pra-pemahaman. Atau begitu kita nggak pakai pra-pemahaman, berarti kita nggak bisa mikir. Tentang apa saja, kamu boleh ngambil contoh dirimu sendiri. Ketika memahami apa, pasti ada pra-pemahaman. Ya kayak tadi, pemahaman awal yang melahirkan pemahaman baru. Kamu masuk ke ruangan ini, lihat, karpetnya kok debunya banyak ya. Kamu ngerti karpet, kamu ngerti debu, kamu ngerti kotor. Itu kan di kepalamu sudah ada konsep-konsep itu. Itu kan jenisnya pra-pemahaman. Kamu ngaji kok senyum-senyum aja, sedang senang ya. Begitu kan, kamu bisa menyimpulkan itu karena ada konsep duluan di kepalamu. Kalau nggak ada konsepnya, blank sama sekali, bingung kamu. Pak, saya mau meneliti grounded research, Pak. Semua yang ada di kepala tak pending, biarkan objeknya bicara sendiri. Loh, kamu nggak bisa baca malahan di lapangan. Ada orang buang tumpeng, kamu kelak-kelak. Ini dulu namanya apa ya? Bingung kamu. Kamu tetap ngerti itu namanya tumpeng, itu namanya ritual, itu namanya kan gitu. Terus kamu bisa nyambungkan sama teologi, sama agama, sama ekonomi, sama budaya. Itu kan ini bunyi semua, itu pra-pemahaman. Kalau dia kosong, malah kamu tidak bisa mikir. Gitu loh. Jadi kalau pakai Gadamer, kalau kamu marah-marah, jangan suruh temenmu untuk objektif. Kamu mbok yang objektif. Tidak bisa dong, manusia masa bisa objektif kalau pakai Gadamer. Kenapa? Selalu ada pra-pemahaman. Manusia tidak bisa yang ngomong objeknya, yang ngomong manusianya, subjeknya. Karena setiap orang punya kacamata. Kalau gitu bisa ngawur ya Pak. Ya enggak, secara nanti diteliti, kalau memang pra-pemahaman itu harus dibahas, biasanya orang mengkategorikannya nanti di antara pra-pemahaman itu ada yang legitimate dan ada yang tidak legitimate. Pra-pemahaman yang sah dan ada yang tidak sah. Tidak harus begitu. Ya pra-pemahaman kadang-kadang juga keliru kan.
kadang-kadang juga tidak pas. Itu harus dicermati juga. Nah, apa sih yang legitimate dan tidak legitimate? Itu biasanya parameternya dua. Yang pertama tradisi, yang kedua otoritas. Tradisi itu karena tidak ada orang yang bisa berpikir di luar tradisi. Tidak ada. Setiap orang pasti menyejarah, pasti historis, berada dalam tradisi tertentu. Saya tidak mau Pak terikat apapun, tradisi apapun saya tidak mau. Saya mau bebas, saya mau liberal. Ya itu berarti kamu terikat oleh tradisi, namanya liberalisme. Tidak ada orang bisa keluar dari jebakan tradisi. Terus kamu ingin gaya apa aja Pak? Saya alternatif Pak. Iya loh, alternatifmu itu pasti dalam konteks tradisi tertentu. Saya original sekali Pak, genuine sekali Pak. Tidak bisa. Original, genuine itu pasti mix dari yang selama ini sudah kamu pahami. Mungkin sifatnya imajinatif, tapi tetap dalam konteks tradisi tertentu. Ini tidak pernah ada sebelumnya Pak. Ada pasti. Cuma kamu kreasi sendiri, kamu bikin baru, tapi itu tetap dalam kerangka tradisi tertentu. Tidak bisa enggak. Orang tidak bisa mikir di luar itu. Bahkan agama sekalipun. Dalam agama itu kan banyak hal-hal yang abstrak, yang kamu tidak nyampe. Tapi kan kamu menangkap yang abstrak itu dalam konteks tradisi. Tradisi itu gaya, mode, alur berpikirmu sesuai konteksmu. Mungkin dulu waktu kecil kamu membayangkan apa ya? Membayangkan Allah itu ada di atas, tinggi, besar, jenggoten, terus lihat ke bawah, terus itu. Mungkin. Loh itu kan konteks tradisimu dulu. Zaman sekarang mungkin beda. Atau gambaranmu tentang surga neraka waktu kecil kamu bayangkan, wah bisa minta permen sak kapoke misalnya. Sekarang sudah besar, ngapain cuma minta permen? Yang lain lebih enak banyak kan gitu. Atau neraka, konstruksi neraka di kepalamu misalnya. Oh neraka itu Pak, di sana semua peralatan tukang ada Pak. Palu misalnya. Lo kan gambarmu kan itu, ada palu, ada gergaji, ada pokoknya lengkap Pak di sana. Itu kan kamu mikir kayak gitu, kontennya kan sesuai tradisimu hari ini kan. Bahkan surga yang ada di Al-Quran itu kan gambarannya sesuai tradisi lokal Arab zaman itu. Makanya surga di Al-Quran itu kan jannatin tajri min tahtihal anhar, di bawahnya ada sungai mengalir. Itu tradisi Arab. Yo di sana padang pasir, air susah zaman itu. Kalau sekarang banyak. Berapa orang Indonesia dipameri? Besok kamu masuk surga, rumahmu dekat sungai loh. Itu kan aduh Pak, kalau banjir gimana? Nah iya kan, kamu mesti gak tertarik. Wah jangan kayak gitu lah Pak, ya jauh-jauh lah dari sungai, malah susah saya. Mesti gitu. Kenapa? Tradisi caramu menangkap berbeda sama mereka zaman dulu. Orang tidak bisa keluar dari tradisinya. Kalau orang Arab dipameri yang tidak sesuai tradisinya, ya mereka tidak akan bisa paham. Pemahaman mereka tidak nyambung dengan isinya ayat. Makanya binatang, tumbuhan, buah-buahannya Al-Quran itu kan ya juga versi Arab sesuai tradisi zaman itu. Binatangnya ya paling onta, keledai itu kan. Kamu tidak akan ketemu bebek, kamu tidak akan ketemu ya buahnya watini wa zaitun. Nggak sesuai sama tradisi. Wah apa buah tin itu? Buat coba demi buah kelengkeng dan buah rambutan misalnya. Tradisi. Orang nggak bisa berpikir keluar dari tradisi. Yang kedua, kalau ada tradisi pasti ada otoritas yang punya kebenaran. Di kampus otoritas adalah para profesornya, mungkin guru besarnya. Ya yang tentang filsafat ya guru besar filsafat, yang tentang syariah ya guru besar syariah. Jadi kalau kamu mikir dalam tradisimu, itu referensinya adalah yang punya otoritas. Kalau bertentangan dengan otoritas, kamu akan dianggap lemah atau ekstrimnya ya salah. Baik otoritas orang maupun otoritas undang-undang atau otoritas teks. Dua itulah nanti yang
akan mengontrol prasangka, pra-pemahaman. Jadi pemahamanmu tidak akan bisa keluar dari tradisi hidupmu selama ini. Dan di balik itu ada otoritas yang kamu ikuti dalam tradisi. Kamu bisa mikir kayak tadi itu kan karena ada penyangganya, yaitu otoritas. Sehingga kamu merasa benar dengan pra-pemahamanmu. Dan itu berada dalam konteks tradisi tertentu. Sepemberontak apapun kamu, saya pak, semua tatanan tak dobrak. Bebas aku merdeka mikir dewi, tidak bisa. Sak bebas-bebasmu kamu ikut gaya tertentu, modus tertentu, tradisi tertentu. Jadi di aspek ini tidak bisa orang bisa genuine sama sekali 100%. Tidak ada yang baru di bawah kayak Sa'ir itu, di bawah sinar matahari. Semuanya sudah pernah. Wis tahu kabeh. Tinggal kamu milih tradisi mana yang cocok sama kamu. Itu aja. Oke, jadi prasangka itu sifatnya niscaya. Gak bisa orang keluar dari sini. Kenapa kok sama-sama Islamnya ada yang ngamuan, ada yang sabar, ada yang lembek, ada yang tangguh? Karena masing-masing membawa pra-pemahamannya sendiri-sendiri. Ini sekarang teori yang paling terkenal dari Gadamer. Namanya effective history. Sejarah keterpengaruhan atau sejarah pengaruh. Kamu yang tadi mikir dalam tradisi, isinya adalah apa sih yang terjadi dalam tradisi, Pak? Effective history, sejarah pengaruh. Jadi yang kamu pikir itu pasti pengaruh-pengaruh tarian-tarian dari sekelilingmu. Sampai lahir kamu yang ngamuan, kamu yang teliti, kamu yang gampang marah, kamu yang tidak gampang marah, itu pasti dialektik kamu sama lingkungan sekelilingmu. Kalau itu pemikiran, pasti itu dialektika sama pemikiran-pemikiran sekelilingmu. Itulah effective history, sejarah keterpengaruhan. Effective history ini, kalau kita ingin memahami sesuatu pakai hermeneutiknya Gadamer, inilah yang harus kita ungkap. Kalau orang mikirnya A, mikirnya B, itu hasil dialektika dengan apa saja sih? Itu effective history. Kok bisa lahir orang kayak Ahmad Dahlan melahirkan Ahmad Muhammadiyah, Hasyim Asy'ari melahirkan NU, Hasan melahirkan Persis misalnya dalam Islam. Itu hasil dialektika dengan apa ya? Qurannya sama ya. Kira-kira teori yang lain, kelompok lain, tokoh yang mempengaruhi siapa saja, itu namanya sejarah pengaruh. Nah, di Mekah gurunya sama, kembali ke Indonesia kok beda organisasinya. Itu pengaruh sosial, pengaruh ekonomi, atau ada guru yang lain. Nah, itu yang perlu ditelusuri. Jadi sejarah keterpengaruhan. Kenapa Pak kok ditelusuri? Biar objektif dalam tanda petik. Meskipun objektivitas itu nggak ada, biar kamu bisa memahami secara lebih tepat. Effective history, sejarah keterpengaruhan. Apa saja sih isinya effective history itu? Yang pertama, effective history itu adalah isinya adalah kesadaran. Orang harus sadar, harus tahu ketersituasian. Itu kayak faktisitas tadi loh. Jadi bongkarlah situasi di mana orang hidup zaman itu. Kesadaran ketersituasian orang yang memahami. Kenapa kok bisa lahir kelompok A, kenapa kok bisa lahir kelompok B? Pasti itu karena dialektika dengan situasinya. Kenapa zaman Soeharto nggak lahir kelompok macam-macam kayak sekarang? Pasti situasi ikut bermain. Kejarlah itu.
ketersituasian, faktisitas. Itu lapis pertama dari effective history. Cek kapan itu muncul. Kadang-kadang menentukan nilai. Misalnya ada buku hari ini yang isinya mencaci maki Soeharto misalnya. Kalau terbitnya hari ini buku yang mencaci maki Soeharto itu buku biasa-biasa aja. Di mana-mana sudah banyak orang mencaci maki Soeharto. Tapi kalau buku mencaci maki Soeharto itu ternyata terbitnya tahun 82. Oh, ini buku luar biasa. Tahun 80-an Soeharto jaya-jayanya. Jadi situasi hari ini dengan situasi tahun itu jauh berbeda. Kalau ada buku yang mendukung PKI kok tahun 80-an, ini buku dahsyat. Tapi kalau hari ini, biasa kayak tunggali. Mahasiswa semester 1 sudah ngomong itu hari ini. Tapi kalau tahun 80-an, nggak ada orang berani mendukung PKI. Situasi menentukan. Yang 80-an buku dahsyat, yang sekarang biasa-biasa saja. Kalau sekarang ada yang mengkritik Jokowi, itu lumayan luar biasa. Tapi besok kalau Jokowi sudah lengser, itu biasa sudah. Jadi itu nilai. Situasi menentukan pemikiran. Yang kedua, tradisinya. Kalau tadi kan sekelilingnya, sekarang tradisinya, modus berpikirnya orang ini apa sih? Gaya liberal kah? Gaya fundamentalis kah? Pengaruh aliran apakah? Nah itu dicek. Sunni kah? Syiah kah? Kejawen kah? Filsafat kah? Itu tradisi, itu pasti ikut bermain dalam sebuah pemahaman. Dia pasti membentuk pemikiran, pasti mempengaruhi. Makanya termasuk effective history, sejarah keterpengaruhan. Coba cek tradisinya. Anak ini dari tradisi pesantren atau tradisi kos-kosan? Nah, itu membentuk berpikirnya. Oh iya kan, yang beda kan kayaknya anak pesantren sama anak kos-kosan. Ya kamu ngerti sendiri. Mungkin kalau pesantren itu ada apa-apa yang keluar kan astagfirullah, subhanallah, mungkin gitu. Yang kayak kos-kosan ya kamu ngerti sendiri lah. Nah, perlu dicontohin. Nah itu jadi tradisi menentukan. Yang ketiga, logika zaman. Logika zaman ini menentukan. Zaman ini yang sedang tren apa, itu pasti mempengaruhi. Entah pengaruh dalam aspek menerima atau pengaruh dalam aspek resisten melawan zamannya. Tapi kamu harus paham logika zamannya. Logika konteks zamannya. Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang poligami? Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang pacaran? Hari ini orang mikir kayak gimana ya tentang kuliah dan seterusnya. Itu pasti dialektis dengan pemahaman dan pemikiran. Kalau zaman dulu tahun-tahun 70-an, 80-an, kalau ada cowok sama cewek pacaran, boncengan aja, pegangan gini, oh itu orang sekampung bisa rame. Sekarang mungkin zamannya sudah beda. Kok pacaran gak pegangan gini, justru orang kampung rame. Pacaran ora itu opo-opo misalnya. Loh kebalikannya, zamannya sudah beda. Logika zaman. Maka dengan logika kayak gini, dia pasti berpengaruh terhadap pemikiran. Entah pengaruh pro atau pengaruh kontra. Entah kamu jadi resisten atau menerima. Itu anak zaman. Itu effective history. Yang keempat, refleksi. Orang mikir dirinya. Bagaimana dia merefleksikan dirinya. Aku itu orang yang begini, aku itu orang yang begitu. Itu juga berpengaruh dalam pikiran. Gimana dia mengidentifikasi dirinya sendiri. Refleksi atas sejarah keterpengaruhan dirinya sendiri. Ya kan? Aku mengidentifikasi diriku sebagai orang yang penyabar. Aku mengidentifikasi diriku. Ini pasti berpengaruh terhadap cara dia berpikir. Menurutku aku itu cakep sekali kayak artis. Meskipun aslinya
mungkin jauh dari itu, tapi berpengaruh kan terhadap gayanya dia, gaya berpikirnya dia. Karena dia merasa kayak artis, mungkin kalau di luar dia merasa paling cakep, merasa kan gayanya wis beda. Dengan yang mungkin dia cakep tapi merasa aku itu biasa-biasa, gayanya pasti juga beda. Yang merasa aku sudah ngerti filsafat sekarang, gayanya mesti beda dengan yang aku nggak ngerti belas filsafat itu. Refleksi, identifikasi diri berpengaruh terhadap caramu berpikir. Jadi membongkar efektif history, itu bongkarlah 4 lapisan itu. Itulah sejarah keterpengaruhan. Dan ini juga membuktikan bahwa tidak ada manusia yang bisa keluar dari sejarah. Setiap orang pasti historis. Makanya nanti kalau di Gadamer, kalau ada orang bilang kita harus agak menenggang dunia, keluar dari dunia untuk berpikir secara objektif, itu diketawain kalau Gadamer. Tidak bisa kamu keluar dari dunia itu. Kamu keluar dari tradisi itu tidak bisa. Kita lihat Pak, keluar dari dunia, kita lihat betapa dunia itu sementara. Tidak bisa. Ketika kamu mikir kayak gitu, itu sudah tradisi juga. Tidak ada pokoknya orang bisa keluar dari tradisi. Itulah tradisi-tradisinya Sufi kan, yang nyuruh refleksi, kontemplasi, muhasabah, seolah-olah orang disuruh keluar dari dunia, tapi sebenarnya itu masuk ke dunia yang baru, dunia yang lain, dunia Sufi, dunia tasawuf, dunia refleksi, mungkin dunia filsafat, tapi tetap itu bagian dari tradisi. Jadi orang tidak bisa keluar dari tradisi.